RPP. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang nggak tahu RPP itu apa, RPP itu adalah yang namanya lesson plan. Lesson plan itu guru setiap kali membuat suatu kelas, ya pelajaran, itu di classroom, dia harus menciptakan suatu RPP. Nah, dulu ini karena ada 13 komponen di dalam itu RPP, itu bisa sampai 20 halaman, bayangkan Bapak Ibu-ibu untuk menulis RPP. Nah, ini kita sederhanakan saja menjadi satu halaman, ya. Boleh satu halaman. Kalau mau lebih dari satu halaman silahkan, tapi cukup satu halaman. Jadi komponennya kita jadikan 3. Tadi itu pertanyaan dari Pak Ketua sangat baik. Itu apakah perlu ada tool-tool lain? Jadi Pak, mungkin saya jawab, kenapa sih alasannya harus ada lesson plan? Lesson plan itu RPP, rencana pelaksana pembelajaran, adalah untuk memastikan bahwa guru itu masuk ke dalam kelas sudah memikirkan apa objektif daripada kelas dia hari itu. Itu sebenarnya. Yang lebih penting itu bukan RPP-nya, bukan nulis RPP-nya. Yang paling penting adalah ini yang saya inginkan buat besok terjadi. Yang lebih penting lagi dia mengerjakan kelas itu, anak-anak pulang. Yang lebih penting lagi dia balik ke RPP itu. Dan dia melihat, sudah saya capai nggak ya tujuannya? Sudah saya achieve nggak apa yang saya inginkan? Dan dari proses itulah terjadi refleksi, terjadi pembelajaran. Itulah sebenarnya intinya RPP. Bukan masalah seberapa komprehensif. Kalau dia 2 jam mengerjakan administrasi RPP, di mana 2 jam untuk benar-benar perencanaan untuk kelasnya besok harinya. Kalau kelasnya itu ada grup aktivitas, dia harus potong-potong kertas untuk bagi-bagi soal, dia harus bikin mempersiapkan hal-hal seni untuk anaknya, itu kan makan waktu berjam-jam, tapi nggak bisa. Dia ngerjain 20 halaman untuk administrasi agar pengawas mengerti bahwa dia telah melakukan RPP. Nah, ini tidak benar. Esensinya tidak dimengerti. Esensinya adalah proses itu terjadi. Jadi yang disebut kualitas itu sebenarnya lebih baik ini pendek tapi digunakan, Pak. Jauh lebih baik digunakan secara real. Dan terus terang, jarang sekali pasti guru akan mau balik kepada suatu halaman yang 20 halaman. Tapi kalau hanya 1 halaman dan singkat, dia bisa melihat bahkan di mejanya dia sendiri, oh itu kemarin ya, oh iya, saya nggak mencapai itu yang itu. Mungkin saya adaptasi dikit untuk yang berikutnya. Itu esensinya RPP. Next, keempat, PBDB zonasi. Oke. Pertanyaan, jadi ini adalah, pendeknya adalah pelonggaran, Pak. Pelonggaran untuk menjawab yang Pak Huda tadi bilang tadi, Pak Ketua tadi bilang, bahwa apakah bisa daerah-daerah mencapai target kita. Itu Pak, itu juga concern kami di Kemendikbud. Karena sebelumnya itu zonasi plus perpindahan, yaitu yang bukan prestasi, itu 85%. Ini yang kita takuti bahwa seperti yang Pak Ketua bilang, bahwa daerah itu dengan kondisinya masing-masing mungkin tidak bisa memenuhi full. Jadinya kami ingin membuat kebijakan yang bisa secara umum diikuti, gitu. Menurut kami itu salah satu prinsip baru kami di Kemendikbud itu, sebaiknya kalau kita bikin peraturan yang memang bisa diikuti. Jadi tidak terjadi pelanggaran massal daripada ini. Jadi dari situlah kita bukannya meningkatkan jalur prestasi ke 30%, kita meningkatkan maksimal jalur prestasi dari 15% ke 30%. Kalau ada area-area yang mau itu 0, silahkan. Dia mau 100% zonasi juga silahkan. Tapi bagi area yang membutuhkan channel itu, dan bagi bapak-bapak dan terutama ibu-ibu yang sangat nge-push anaknya untuk dapat angka baik, dan memang sangat ingin masuk sekolah tertentu, itu masih diakomodir, gitu, masih bisa diakomodir. Jadinya ini suatu kompromi di antara kebutuhan masyarakat, kemerdekaan mereka memilih, tapi juga pemerataan kesempatan bagi siswa yang lebih miskin, siswa dengan sosioekonomi yang lebih rendah, untuk punya akses yang equal.
Jadinya zonasi itu saya tanya, saya survei hampir semua guru itu 100%. Siapa yang percaya dengan zonasi? 100% pasti angkat tangan. Baru waktu saya tanya, apakah harus ada kelonggaran sedikit atau implementasi sehingga bisa dilakukan secara bertahap, semuanya setuju juga gitu. Jadinya ini sekedar pelonggaran, memang tidak sempurna. Pasti masih ada beberapa daerah yang mungkin sulit, tapi itu akan kami bantu gitu, bagaimana cara mereka mencapai target yang diset oleh Kemendikbud itu. Tapi esensinya ini lebih fleksibel, memberikan sedikit kelonggaran bagi daerah yang ingin melakukan kelonggaran tersebut. Tapi kemarin kami berkumpul dengan semua kepala dinas dan saya tekankan, saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dipahami bahwa pemerataan pendidikan itu mungkin porsi zonasinya itu sangat kecil. Maksudnya untuk memecahkan permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia, zonasi bukanlah solusinya. Zonasi itu cuma satu bagian dari solusinya. Yang lebih penting lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Kenyataannya bapak-bapak dan ibu-ibu di lapangan itu guru banyak yang berkelompok, bergerombol di dalam sekolah-sekolah yang banyak orang tuanya mapan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Ini kepala-kepala dinas saya minta secara tegas untuk segera melakukan redistribusi di daerahnya masing-masing untuk memberikan guru-guru tersebut kepada sekolah-sekolah yang benar-benar kekurangan guru. Yang makanya sampai guru honorernya banyak sekali dan lain-lain gitu. Nah ini adalah bukan kewenangan pusat, ini kewenangan daerah. Tapi saya sudah tegaskan bahwa ini harus menjadi kerja gotong royong antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Next, saya kira cuman itu saja yang dari saya. Ya, seperti yang saya bilang, ini adalah 4 inisiatif cuman ronde pertama. Kita harus pertama membebaskan guru-guru kita, karena sebenarnya ya, strategi Kemendikbud ke depan, ini hampir 100% berfokus kepada guru loh. Makanya 3 hal yang tadi itu UN, USBN, perubahan USBN itu memaksa guru memikirkan dan menciptakan sistem penilaian sendiri. Jadi proses refleksi terjadi. Kedua, ujian nasional berbasis kompetensi, artinya guru tidak memikirkan bagaimana ini anak harus menghafal semua materi dan kejar tayang. Tapi memikirkan bahwa dalam semua pelajaran yang diajar, kompetensi dasar beranalisa harus terus berjalan, benar nggak? Dia terpaksa memikirkan apakah kemampuan analisa di dalam kelas hari ini itu bisa nggak tercipta ya, gimana caranya. Nah, RPP direndahkan sehingga lebih banyak waktu untuk benar-benar merencanakan kelasnya, lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan muridnya atau membantu muridnya, mungkin dengan one-on-one session pun bisa dia lakukan. Dan bahkan untuk lebih banyak waktu untuk istirahat. Banyak guru itu nggak banyak waktunya untuk istirahat. Memang kita selalu dengarnya guru-guru, cerita-cerita guru yang mungkin agak malas atau tidak disiplin. Tapi bapak-bapak ibu, kalau ibu ke daerah, itu ada guru yang non-stop loh kerjanya. Dia benar-benar setelah selesai itu dia harus menambah penambahan, dia ikut lagi ngajarin anak bimbel lagi. Setelah itu dia bantu, ada bakti sosial di dalam komunitasnya, bantu ke organisasi orang tua, nggak ada berhentinya, ada tuh. Itu biasanya guru-guru penggerak. Bayangkan kalau dikasih RPP 20 halaman, kasihan nggak? Nah, dan yang zonasi itu juga, itu bukan dampaknya langsung kepada guru, tapi dampaknya kepada fleksibilitas dalam penerimaan murid. Jadi mohon, ini 4 tidak cukup untuk melakukan kemerdekaan belajar. Karena kemerdekaan itu hanya bisa tercipta kalau guru-guru itu diberikan kemerdekaan untuk belajar dan meningkatkan kapasitas dia secara mandiri. Nah, itu adalah tahap berikutnya yang akan kita rumuskan. Mungkin rencana ke depannya dalam beberapa 6 bulan ke depan ini sedang kami kaji dan kami rumuskan untuk step berikutnya. Semua perubahan ini pasti ada tantangannya, pasti ada ketidaknyamanannya.
Tapi kalau bukan sekarang, mau ditunda berapa tahun lagi? Gitu. Kalau kita nggak membuat setiap guru sekarang harus berpikir secara mandiri, mau tunda berapa tahun lagi? Kalau mau semuanya nyaman-nyaman aja, kalau mau semuanya seperti sekarang aja, kalau kita menerima saja hasil PISA yang baru keluar, dan kita semua puas dengan hasil itu, ya sudah, kita nyaman-nyaman aja. Kita terus saja mengadministrasi sistem pendidikan dan bukan melakukan sistem pembelajaran. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu, saya tunggu umpan baliknya, feedbacknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.